Baik, selamat sore. Saya Lahmud Rizky Sumando dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Magister Manajemen di Universitas Besar Indonesia. Ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Eksplorasi Human Factor pada Kecelakaan Kerja dan Kualitas Pelayanan Bongkar Muat di Terminal Peti Kemas Pelabuhan NPCT One. Baik, dari latar belakang saya melihat ada potensi maritim di Indonesia, yaitu yang bisa digambarkan peluang besar yang dimiliki Indonesia dalam industri maritim. Karena di Indonesia ini banyaknya kepulauan, dan dari sisi itu kita bisa melihat sangat baik untuk membuat bisnis di pelabuhan dan pelayaran. Yang dapat kita simpulkan dari kecelakaan kerja ini banyaknya bahaya yang menyoroti terkaitnya aktivitas bongkar muat peti kemas. Nah, yang mendasari dari kecelakaan tersebut yaitu dari faktor manusia atau human factor yang menekankan peran kesalahan manusia dalam menyebabkan kecelakaan seperti human error, dan akibat dari kecelakaan kerja tersebut ya bisa berdampak juga pada kualitas pelayanan yang menunjukkan dapat kualitas pelayanan terhadap eh, kecelakaan di Terminal Peti Kemas. Baik, begitu. Selanjutnya saya sampaikan rumusan masalah. Yang pertama itu terdapat hubungan antara human factor dan kecelakaan kerja di NPCT One. Yang kedua, apakah human factor mempengaruhi kualitas pelayanan para bongkar muat? Dapat lihat di sini terdapat kecelakaan kerja di pelabuhan LPG Tiwan, itu keren mengangkut kontainer di mobil, yang mengakibatkan mobil-mobil ini, trucking ini yang ingin bawa muat di pelabuhan menjadi macet karena terhambatnya proses bongkar muat. Baik, selanjutnya tujuan penelitian itu untuk pertama untuk mengetahui hubungan antara human factor dan kecelakaan kerja. Yang kedua, mengetahui pengaruh human factor terhadap atas pelayanan. Kerangka teori faktor-faktor yang mempengaruhi kerja itu kita bisa lihat dari human factor yang terdapat dari unsafe acts dan precondition, lalu unsafe supervision, yang terakhir organizational influence. Berikutnya dari faktor manusia itu kita dapat lihat dari usia produktif dan pendidikan. Nah, dari usia itu kita bisa lihat dari masa kerja dan penggunaan APD, admin diri. Baik, selanjutnya teori sistis model. Ya, sistis model atau sistis SCM yang sering kita gunakan dalam investigasi kecelakaan dan pencegahan kecelakaan kerja adalah Profesor James Reason dari Universitas of Manchester yang pertama kali mencetuskan sistis model ini. Jadi teori sistis model ini dapat kita lihat dari keju, yaitu ada lubang-lubang yang dimana lubang-lubang itu adalah masalah yang terdapat atau celah yang terdapat yang menyebabkan kecelakaan kerja. Dari lapisan-lapisan keju itu dapat kita lihat eh, level level dari pekerjaan mereka, yaitu dari level operator sampai direktur. Di manakah ada kesalahan dalam kecelakaan kerja tersebut dapat kita mitigasi melalui teori model ini. Baik, berikutnya kualitas pelayanan. Indikator kualitas pelayanan yaitu ada indikator manusia. Yang pertama itu andalan, daya tangkap, empati, kepercayaan, dan fisik. Yang berikutnya indikator pelabuhan, yaitu waktu tambat. Waktu tambat itu jadi pada saat sandar.
bagaimana kapal itu bisa sandar tepat waktu atau terjadi trouble. Nah, berikutnya kecelakaan pada bongkar muat. Nah, kecepatan pada bongkar muat ini bisa kita lihat dari delaynya atau terlambatnya juga pada waktu tambat tersebut. Nah, otoritas alat ini, bagaimana alat ini bisa bekerja dengan semaksimal mungkin, apakah terjadi masalah atau tidak. Baik, berikutnya, nah itu kerangka konseptual yang saya buat pada human factor ini terdapat kecelakaan kerja dan kualitas pelayanan yang merujuk pada bagaimana human factor pada kecelakaan kerja dan kualitas pelayanan. Yang di sebelah kirinya itu adalah landasan teorinya. Yang teori saya pakai itu teori human factor, lalu teori kecelakaan kerja, dan teori kualitas pelayanan. Metode penelitiannya yang saya pakai itu observasi, cara, serta analisis data kualitatif yang berdasarkan NVivo. Metode penelitiannya saya pakai metode kualitatif deskriptif, itu teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, yang analisis modelnya melalui Mals dan Hammerman. Itu sumbernya dari Spiono yang dapat kita lihat dari pengumpulan data, melalui redaksi data, display data, dan kesimpulan verifikasi. Rekomendasi saya untuk meningkatkan keselamatan kerja di pelabuhan yaitu yang pertama, kita harus menerapkan standar keselamatan, menetapkan dan menerapkan standar keselamatan kerja yang lebih ketat dan di pelabuhan untuk melindungi pekerja. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Menyediakan program pelatihan berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kerja tentang keselamatan. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam keselamatan kerja. Itu memanfaatkan teknologi modern untuk memantau dan meningkatkan keselamatan kerja di area bongkar muat. Yang keempat, meningkatkan sistem pengawasan kerja, yaitu mengoptimalisasikan sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan mencegah kecelakaan. Baik, ini aplikasinya ya, penerapan bagi peningkatan kualitas pelayanan bongkar muat. Yang pertama, yaitu analisis kualitas pelayanan di pelabuhan yang dapat mengevaluasi faktor mempengaruhi kualitas pelayanan bongkar muat di pelabuhan NPC Tiwan. Yang kedua, hubungan human factor dan kualitas pelayanan itu meneliti bagaimana human factor berdampak pada kualitas pelayanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, strategi peningkatan kualitas pelayanan itu mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan dan manajemen sumber daya manusia. Baik, sekian dari saya atas presentasi proposal tesis yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata dan kesalahan yang saya sampaikan.